Alhamdulillah pada malam yang sangat berbahagia ini kita dapat berkumpul kembali dalam acara kajian yang telah lama kita nanti-nantikan karena yang akan diasuh oleh yang terhormat Syekh Muhammad bin Ahmad At-Tamimi. Mudah-mudahan kajian malam ini benar-benar bermanfaat bagi kita bersama dan selalu dirahmati oleh Allah SWT. Kita berharap Ustaz Muhammad kesehatannya selalu segar bugar sehingga kesempatan-kesempatan yang datang insya Allah dapat memberi pelajaran pada kita di lain waktu. Amin. Kepada yang terhormat Ustaz Muhammad bin Ahmad Tamimi, waktu kami persilakan. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abdullahi wa rasuluh. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة في الله, والعفو mengucapkan pada Syiban, anak di atas, antum di bawah, anak minta maaf. Keadaan kondisi kaki anak ini nggak bisa duduk seperti orang enak. Kalau saya ini bisa duduk di bawah. Walafu jamaah. Ini malam anak nggak tahu apa yang mau anak bahas. Tafadhal, keputusan di tangan Amimoh dan Abdul Rahman, Said Bashmeleh atau siapa, nggak ngerti apa mau anda bahas. Fadhal, anda nggak ngerti apa yang mau anda bahas, ente saudara, karena mudah-mudahan anda mampu untuk membahas apa yang menjadi pilihan ente. Apa ekonomi, apa astronomi, apa biologi, atau fisika, apa kimia, anda nggak tahu. Astronomi. Kiamat. Baik. Ini pemerintahan kiamat. Hari akhir. Belum selesai kiamat. Hah? Yang dulu belum selesai. Dulu kok dituntut anak ada yang tanya. Hah? Kiamat. Kalau ditanya tentang kiamat, apa itu kiamat? Kiamat itu merupakan bahasa Arab. Lantas ada surat tersendiri namanya Al-Qiyamah, surat 75 namanya Al-Qiyamah. Allah Tabaraka wa Ta'ala bersumpah dengan hari kiamat ini dengan berkata, la uqsimu biyaumil qiyamah. Jadi suratnya tersendiri namanya Al-Qiyamah. Kalau perlu anda ketahui, yang perlu anda ketahui, kiamat adalah satu keputusan yang diciptakan oleh Allah. Kalau dia bangunan itu setelah dia dibangun total, selesai, lalu dia bisa direkonstruksi ulang. Bagaimana cara membangunnya awal sampai akhir final? Kalau direkonstruksi ulang kembali sebagaimana awal, begitulah kiamat. Kiamat ketika terjadi
Apa sih yang ada di kiamat? Kiamat itu terjadinya sangat dahsyat. Apa isi kiamat yang mau Allah ceritakan? Apa sih isi kiamat? Dan orang berkata kiamat. Apa kiamat itu? Orang Arab bilang qamal qiyamah. Bangkit dari kiamat, sudah bangun dari kiamat. Apa sih isinya? Kenapa dia dinamakan kiamat? Kenapa Allah bersumpah dengan kiamat itu? Dan dia bahagia rukun iman yang keenam. Salah satu dari rukun iman yang keenam. Iman kepada hari akhir. Ayyuhal ikhwati fillah. Kalau ditanya kiamat, ketika terjadi gempa di Aceh, orang takut nggak dengan gempa itu? Sangat amat menakutkan. Lalu gempa itu pernah melanda pesisir Jawa Timur. Dan orang ketakutan. Dan gempa itu pernah tawaf di Indonesia. Dan orang ketakutan. Kalau ditanya apa isi kiamat? Kiamat itu gempa. Gempa massal. Gempa massal, seluruh dunia gempa. Yang akan dihancurkan oleh Allah bukan manusianya. Saya ulangi, yang mau dihancurkan oleh Allah bukan manusianya. Tapi yang mau dihancurkan ialah konstruksi bangunan dunia. Yang akan dihancurkan oleh Allah ialah konstruksi bangunan dunia. Itulah kiamat. Perlu Anda ketahui. Kiamat itu terjadi, yang akan dihancurkan oleh Allah ialah gunung-gunung. Bukan buminya, tetapi gunung-gunung yang ada di atas bumi itu. Yang menurut si bule, penelitian sains, terjadinya gempa kalau dulu itu berdasarkan alur gempa. Yang tidak kena alur gempa tidak akan pernah terjadi gempa di situ. Lalu teori itu diralat lagi dengan adanya gempa tektonik, patahnya lempengan bumi. Ya kan? Kalau ditanya apa ajdadnya bule nyelam ke dalam tanah, memang biskuit itu patah. Kadzab abu jidduh wa ajdalu kadzabin kufar. Lempengan bumi itu tidak pernah patah. Anda tahu apa lempengan bumi? Saya buktikan bagaimana Allah menciptakan bumi dan dunia, lalu bagaimana Allah merekonstruksinya. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah ialah lempengan bumi itu. Maka disebut datar. Itu diciptakan pada hari Ahad. Ada hadis menyatakan diciptakan pada hari Sabat. Ketika itu dunia itu, bumi itu goyang. Lempengan masih, belum ada apa-apa. Inilah yang goyang disebut oleh Allah. Kata si Big Bang, berputar. Padahal kadzab Abu Wajiddo tidak pernah berputar, goyang. Dalil Al-Quran menyebutkan dia goyang. Lalu sekarang dia bisa diam. Pada hari Senin itu Allah taruh gunung di atasnya. Maka bumi itu pun diam. Mana dalilnya? Bukankah Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya pada 6 hari? Semua orang tahu? Ya kan? Bumi tanpa isi itu 2 hari. Beserta isinya itu 4 hari. Langit beserta isinya 2 hari.
Dalilnya surat 41 Hamim Sajadah atau Fussilat ayat 9 sampai dengan ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Qala jalla wa ala, ini proses kejadian alam ya, kejadian bumi, kejadian dunia. Nanti kita rekonstruksi ulang. Ayat Al-Quran pun merekonstruksi ulangnya. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء فهي دخان وقال لها ولأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين وقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. Katakanlah, tafadhal. Katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada Katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 hari, dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya. Yang bersifat demikian itulah Tuhan semesta alam. Itu bumi 2 hari tanpa ada isi, kosong. Itulah namanya lempengan bumi. Belum ada mahma bumi. Itu ayat 9, baca ayat 10. Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Jadi bumi dulu baru turun gunung di atasnya. Kira-kira yang mau kita pegang ini sains atau Quran? Jadi bumi dulu lempengannya baru ditaruh gunung. Di atasnya, setelah ada bumi baru taruh gunung. Ana ingin jelaskan, sebelum dia ditaruh, sebelum gunung ditaruh itu, kenapa gunung itu ditaruh di atas bumi? Allah memberikan alasan, argumen. Allah tabaraka wa ta'ala memberikan argumentasinya. Buka surat 16 An-Nahl ayat 13. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anhara. Dan dia menancapkan gunung. 13 bukan? 13. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Supaya anda tidak mental dari bumi ini. Supaya tidak keluar dari planet bumi. Wa ma jara alaikum. 13. Ayat 12, wa alqa fil ardi, ayat 15 atau 16. Wa alqa fil ardi, ayat berapa? 15. Baca, tutup jemahnya. Dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi, supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu. Jadi sebelum ada gunung, bumi itu goyang enggak? Tapi tidak mutar. Tetapi bumi itu enggak mutar, dia goyang. Teori astronomi, dia bilang berputar itu planet itu terputar dengan kencang terlempar. Emang dia jadi masuk ke alat Doraemon, kembali lagi ke alam belakang.
Lantas orang Islam bisa nelan dan menerima. Lalu yang kasihan ustadznya korban, dihadapinya dengan sair. Dia bicara Quran, lantas dihadapi dengan sair. Lalu saya ingin jelaskan kepada Anda. Itu argumentasi Allah kenapa dia naruh gunung di atas bumi. Tadinya sebelum ada gunung, bumi itu goyang. Lalu ditaruhlah gunung di atas bumi, lanjut. Insya Allah ada satu mic lagi. Nanti di sana. Lanjut. Dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Setelah dia menciptakan gunung, menaruh gunung di atas bumi, sungai itu pun terjadinya bukan karena erosi, bohong. Itu pun sudah dibikin oleh Allah. Termasuk lautan dibikin oleh Allah. Enak banget jadi karena erosi. Oke. Ini diciptakannya bumi. Ditaruh gunung di atasnya. Kembali ke surah 41 ayat 10. Anda lihat, siapkan tafsirnya ya. Tafsirnya siap, satu orang megang terjemah, yang satu megang tafsir. 41 ayat 10. Dan dia menciptakan di bumi itu, Supaya yang kerekam ini kedengaran. Betul. dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Setelah itu, Dia memberkahinya dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 hari. jadi kadar makanan untuk penghuninya. Bumi beserta isinya dengan gunung dan seluruh yang ada itu 4 hari. Baca ayat 12. Maka dia menjadikan 7 langit dan dalam 2 hari. Enggak. Ulangi. Maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 hari. Jadi langit yang 7 itu diciptakan hanya dalam 2 hari. Bumi tanpa isi 2 hari beserta isinya jadi 4. Saya ulangi, bumi tanpa isi 2 hari beserta isinya menjadi 4. Jadi 4 dikurang 2 kan gitu. Jadi 4 ya. Kemudian ditambah 2 hari gunung, 2 hari langit. Menjadi 6 hari. Oke, hari apakah dia itu? Baca Bayi Asyud. Ente serang Bayi Asyud, jangan serang anak. 12. 12 saja. Mulai 10, mulai 9. Mufasirnya Bayi Asyud, bukan Temimi. Ente serang Bayi Asyud. Ini merupakan peringatan pengingkaran Allah terhadap orang-orang musyrik yang menyembah ilah lain bersamanya, padahal dialah yang maha pencipta, maha memaksa, dan maha menguasai segala sesuatu. Dia berfirman, katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu berpikir kepada Rob? Ulangi, ngebacanya kok nggak enak nih. Katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada Rob yang menciptakan bumi dalam 2 hari, dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya, yaitu tandingan-tandingan yang kalian sembah bersama-sama dengannya. Yang bersifat demikian itulah Rob semesta alam. Maksudnya, pencipta segala sesuatu adalah Rob semesta alam. Ayat ini mengandung rincian tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Maka di dalam ayat ini dirinci apa yang berkenaan khusus dengan bumi dari langit. Dia menyebutkan bahwa pertama kali dia menciptakan bumi karena bumi sebagai asas fondasi. Persoalan pokok selalu dimulai dengan asas, baru kemudian atap, sebagaimana Allah berfirman, dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu dan berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit. Lanjut, belum selesai. Kenapa tidak ada? Apakah kamu lebih sulit
penciptaannya ataukah langit? Allah membangunnya, dia meninggikan bangunannya pula, meninggikan bangunan lalu menyempurnakannya, dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, yang menjadikan siangnya yang terang benderang, Nggak ada yang menjadikan siangnya terang benderang, dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, dan gunung-gunung dipancang, Kau di puncak, nggak ada di puncak. dan gunung-gunung dipancangnya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa dihamparkannya bumi Allah. Enggak, ulangi. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa dihamparkannya bumi adalah setelah penciptaan langit. Karena penghamparannya ditafsirkan firman Allah Ta'ala. Ia memancarkan daripadanya mata airnya. Jadi ada dua sudut pandang. Di dalam Al-Quran ada dua sudut pandang, ada dua teori. Ada teori pertama, bumi dulu diciptakan baru langit. Ada teori kedua, langit dulu baru bumi. Ada dua teori. Saya ulangi. Ayat yang mengatakan bumi dulu baru langit ialah Al-Baqarah ayat 29. Yang mengatakan langit dulu baru bumi adalah surat 79 An-Nazi'at ayat 27 sampai dengan ayat 32. Bunyi ayatnya. Baik, buka Al-Baqarah 29. Huwallazi. Ya. Silakan. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya 7 langit. Jadi bumi dulu dia bicara, baru bicara ulangi. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, Bumi dulu kan? Lanjut. dan dia berkehendak menuju langit. Lalu baru langit. Ini satu teori. Satu kejelasan dari Allah, ada dua sudut. Menyuruh manusia berpikir. Teori yang kedua, surat 79 ayat 27 sampai dengan 32. A'antum asyaddu khalqan amis sama'? Apakah kamu manusia lebih sulit penciptaannya ataupun langit? Banaha. Dia bangun tu langit. Fadhal. Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah berkata kepada manusia, bertanya, kamukah wahai manusia lebih sulit apakah langit? Lalu apa katanya tentang langit? Allah telah membangunnya. Dibangunnya. Lalu teknik seperti apa? Lanjut. Dia meninggikan bangunannya. Lalu setelah dibangunnya, ditinggikan bangunannya. Lanjut. Lalu menyempurnakannya. Kemudian, Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita. lalu diciptakan terlebih dahulu malam. Diciptakan gelap. Sebelum menciptakan terang dan menciptakan siang. Bermula dari malam. Lanjut. Dan menjadikan siangnya terang benderang. Lalu menciptakan siang, lalu diciptakan terang. Siang dan malam makhluk, terang dan gelap makhluk bagi Allah karena diciptakannya. Lanjut. Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Nah, teorinya mengatakan bumi setelah langit. Ada dua sudut pandang enggak? Ada dua teori enggak? Ente mau bilang apa? Maka ulama berargumentasi ada dua sudut pandang. Ada yang mengatakan bumi dulu baru langit berdasarkan Al-Baqarah ayat 29. Ada yang mengatakan langit dulu baru bumi berdasarkan surat 79 ayat 27 sampai dengan 30 sekian. Ya, ini saya jelaskan di sini. Kembali kepada surat 41. Jangan bergerak, jangan berubah. Surat 41 ayat 9 sampai belum selesai. Nah, mulai kalau rambut ya kan. Ayo bayar asyud.
Ayat 9 saja. Lu, kok ditutupnya tadi? Ayat 9. Fusilat. Ayat 9. Iya, 9. Kan udah dibaca. Jadi ada hadis memulainya pada hari Ahad. Kemudian Adam diciptakan pada hari Jumat. Naiknya Allah ke arsy-Nya pada Jumat malam. Sabtu. Binatang diciptakan sebelum manusia pada hari Kamis. Kecuali Darwin. Memang dia monyet dan keturunan monyet. Dan orang sependapat dengan dia pun turunan monyet. Dan apa yang mau dia dapat ketika Darwin berkata untuk membantahnya apa yang terjadi? Apa argumentasi Anda untuk membantah Darwin, teori Darwin? Baca. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Yang semua itu terjadi setelah penciptaan langit. Adapun diciptakannya bumi adalah sebelum diciptakannya matahari menurut Nas. Karena itu Ibnu Abbas menjawab, persoalan tersebut sebagaimana diceritakan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya ketika menafsirkan ayat ini. Firman Allah Ta'ala yang menciptakan bumi dalam 2 hari, yaitu hari Ahad dan Senin. Jadi bumi itu diciptakan pada hari Ahad dan hari Senin. Itu Muhammad SAW dari Ibnu Abbas. Lanjut. Dan dia menciptakan bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Aha. Dia memberkahinya, yaitu dia menjadikan bumi penuh dengan berkah yang siap menerima kebaikan, bibit dan tanaman-tanaman. Udang. Ini tip yang benar itu bacanya. Subhanallah. Dia memberkahinya, yaitu dia menjadikan bumi penuh dengan berkah yang siap menerima kebaikan, bibit dan tanaman-tanaman. Apa? Bibit. Oke, lanjut. Lanjut. Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan, yaitu apa-apa yang dibutuhkan oleh penghuninya, berupa berbagi rezeki dan tempat-tempat yang dapat ditanami dan diolah. Hal tersebut terjadi pada hari Selasa dan Rabu. Jelas? Lanjut. Sehingga kedua hari tersebut dengan 2 hari sebelumnya menjadi 4 hari. Itu bumi beserta isinya. 4 hari. Untuk itu Allah Ta'ala berfirman, dalam 4 hari bagi orang-orang yang bertanya, yaitu bagi orang yang ingin bertanya tentang hal itu agar ia dapat mengetahuinya. Jadi kalau ada orang bertanya berapa hari diciptakannya langit dan bumi dan berapa hari bumi saja tambah langit, itulah jawabannya. Sawa'an lis-sa'ilin, kata Allah. Lanjut. Ikrimah dan Mujahid berkata tentang firman Allah Ta'ala, dan dia menentukan padanya kadar makan makanan, yaitu dia jadikan pada setiap bagian tanah tempat suatu yang tidak cocok untuk yang lain. Contohnya bagian dari wool di Yaman, bagian saburi tipis di Sabur, dan bagian Aduh, bacanya nggak jelas nih. Apa ini? Ikrimah dan Mujahid berkata tentang firman Allah Ta'ala. Apa kata Ikrimah dan Mujahid? Dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan, yaitu dia jadikan pada setiap bagian tanah atau tempat sesuatu yang tidak cocok untuk yang lain. Contohnya, pakaian dari wool di Yaman. Jadi pakaian dari wool untuk tempat yang dingin, Sana'a. Yang dingin itu Sana'a, bukan Hadramut. Sana'a. Sana'a itu ada hadis tentangnya. Rasulullah SAW berbicara tentang Sana'a. Dan ada ayat turun tentang Sana'a. Tentang ibu kota Sana'a dulu, yaitu Sabah. Perkebunan anggur pertama di dunia itu dikuasai oleh orang-orang Arab Yaman. Mereka lah orang-orang yang pertama menguasai pertanian sebelum ada di Amerika. Sebelum ada Washington segala macam iblis itu, California. Di Yaman itu sudah ada, dikuasai oleh orang-orang Arab pertanian itu. Dan dalil mengatakan
Kalau di Trawas ini tidak ada nyamuk, tidak ada dalil. Belum ada nas. Tapi kalau San'a itu tidak ada nyamuk, betul. Ada dalil tentangnya. Ente belum buka tafsir surat Saba, surat 34. Dan itu pernah terjadi keberkahan luar biasa. Dan perlu Anda pahami, di San'a itu ada sungai. Janganlah kira tidak ada sungai. Dan perlu saya ingatkan kepada Anda, bendungan tertua yang ada di dunia itu di mana? Ma'rib. Yaman itulah bendungan pertama di dunia, pelakunya Arab. Sengke. Dia punya pakai potong selaminya. Sengke dia kerja itu. Orang Arab Yaman. Dia bikin. Bendungan dia bikin. Bulan bule bikin, dia dulu bikin. Bule niru. Itu cerita surat Saba. Jadi kaum muslimin telah menguasai teknologi. Tanpa teknologi mungkin nggak dia bangun itu bendungan. Mungkin tanpa teknologi dia bisa bangun bendungan. Dan mereka berhasil membuat perkebunan anggur dan delima pertama di dunia. Dan perkebunan kurma pertama di dunia mereka. Belum ada negara lain yang bikin perkebunan kecuali mereka. Lalu di masa mereka lah pertama kali jebolnya bendungan. Disitulah mulai bangsa Arab nyebar ke Eropa, ke Afrika, dan ke Asia. Mulai dari situ. Dan negeri itu diberkahi oleh Allah. Sehingga untuk memanennya pun tidak harus susah payah. Tidak harus memetik manennya. Subhanallah, perempuan cukup pakai bakul, kita atas balak, dia lewat, jatuh ke barang. Oke. Anda boleh buka dalilnya dalam surat Saba, surat 34, mulai ayat 8. Silakan surat Saba. Jadi manusia yang pertama menguasai teknologi bukan bule. Kadzab Abu Jaddo. Yang pertama menguasai teknologi kimia dan fisika ialah orang-orang Arab Yaman. 8. Mereka pertama menguasai teknologi. Investasi terbesar di dunia di tangan mereka dari dulu. Jadi manusia pertama yang ingin melawan Allah dalam investasi, mereka lah kaum Ad, orang Yaman. Ketika Hud mengatakan Allah di surga, mengisi surga itu dengan perabotan dari emas, dia bikin tempat tidur terbuat dari emas, bukan lapis emas, loh, semprot emas, emas cor emas, bukan emas Jawa, cor emas. Tempat tidur itu betul-betul batangan emas, bukan besi cor Tegal ya, yang keropos tengahnya, lah batangan emas. Dia bikin tempat tidur, sisir dari emas, piring dari emas. Sekarang investasi orang apa? Cuma punya apartemen. Bahkan dimakan usia hancur nggak? Menurun nggak harganya? Kalau emas diinvestasikan di rumahnya, menurun atau tetap harganya? Kekayaan orang sekarang tidak akan pernah sama orang dulu. Orang Yaman telah menguasai perdagangan dan investor terbesar dunia mereka. Investasi yang di rumahnya ditaruhnya, emas, agrum. Dapat? Baca. Surat 34 tafsirnya jilid berapa? Jilid 7. Silakan. Jilid 7. Sini. Baca terjemahnya. Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, ataukah ada padanya? Ayat berapa itu?
8. Ayat 15. Sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu. Jadi Anda tahu doa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu doa panen anggur dan panen buah-buahan. Itu turun di negeri Yaman. Hah? Itu di situ dalam ayat itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu doa panen buah-buahan. Dan itu di Yaman. Yang diperintahkan untuk melakukan itu orang Yaman dan doa itu turun berkenaan dengan orang Yaman. Lanjut. Dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik. Itu baldatun thayyibatun. Lanjut. Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Itu Rabbun wa Rabbun ghafur. Lanjut. Tetapi mereka berpaling. Maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar. Banjir yang besar jebolnya bendungan Ma'rib. Dapat Hasan? Dapat. Tafadhal. Dari ayat 15. Saba adalah para raja dan penduduk negeri Yaman. Tababi'ah dan Balkis, sahabat wanita Nabi Sulaiman alaihissalam, merupakan bagian dari bangsa Saba. Mereka berada di dalam kenikmatan yang amat besar dan kemakmuran di negeri mereka, kebahagiaan, keluasan rezeki, tanaman dan buah-buahan mereka. Dan Allah Ta'ala mengutus para rasul kepada mereka dengan memerintahkan mereka untuk memakan rezeki yang diberikan olehnya serta bersyukur kepadanya dengan mengesahkan dan mengabdi hanya kepadanya. Maka mereka pun berada seperti itu dalam waktu yang dikehendaki oleh Allah. Lalu mereka berpaling dari perintah tersebut. Jadi mereka pun mulai meninggalkan ajaran agama. Lanjut. Sehingga mereka dihukum dengan dikirimnya banjir besar. Jadi dihukum, dikirimkan banjir besar, dijebolin oleh Allah dia punya apa? Bendungan itu. Jakarta itu apa namanya bendungannya jebol kan? Kintung. Apa? Kintung. Situ Gintung itu kerjaan siapa? Jadi jangan aneh-aneh dia orang. Karena di bawahnya itu, di samping kanan kirinya itu maksiat sangat luar biasa. Prostitusi. Kumpul kebo di situ banyak sekali. Sangat luar biasa maksiat. Syirik. Kufur. Sangat luar biasa. Lanjut. Sehingga mereka dihukum dengan dikirimnya banjir besar, perpecahan di dalam negeri yang serba kacau. Sebagaimana rincian dan penjelasannya akan diutarakan pada pembahasan yang akan datang insya Allah. Imam Ahmad berkata bahwa Abdurrahman bin Wa'la berkata, aku mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, sesungguhnya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Saba. Apa isi pertanyaannya? Apakah seorang laki-laki, perempuan, atau satu negeri? Jadi Saba itu nama seorang laki-laki atau nama seorang perempuan atau nama satu negeri? Saba itu. Bertanyakan oleh orang kepada Rasulullah SAW. Lanjut. Rasulullah SAW bersabda, Apa jawabannya? dia adalah seorang laki-laki yang mempunyai anak 10 orang. Jadi Saba itu nama satu orang laki-laki, dia punya anak 10 orang. 6 di Yaman, 4 di Syam. Ada yang mengatakan 6 di Syam, 4 di Yaman. Orang-orang Libanon itu mukanya panjang enggak? Kalau dia Arab, Libanon itu pasti panjang mukanya.
Kalau dia bulat bukan Arab. Orang-orang Armenia. Kalau dia medok Arab, medok dia punya muka Arab pasti panjang. Jadi opal gitu. Kenapa? Dia tidak bulat. Karena itu keturunan Yaman. Jadi Yaman itu ada dua. Ada dari Hamdan, dia Bani Hamdan, ada Shanafir. Kalau Shanafir bulat mukanya. Kalau Bani Hamdan panjang. Dan perempuannya cantik-cantik Bani Hamdan. Cantik-cantik perempuan. Anda ulangi. Oh. Makanya Anda kalau bicara tentang sesuatu, Anda harus tahu persis keadaannya seperti apa. Jadi ketika Anda bicara Arab, tidak cukup berkomunikasi Arab, tetapi mengerti thaqafah al-Arabiyah. Thaqafah. Jadi semuanya diambil, nggak ada sisa. Jadi budayanya, jadi sastranya sekaligus. Tidak hanya sekedar bahasa, tapi thaqafah ataupun sastra Arab. Lengkap dengan budaya. Jadi Arab Yaman itu punya dua gen. Dia yang satu Bani Hamdan, yang satu Shanafir. Yang cantik itu dari Bani Hamdan. Cantik-cantik. Kuning, nggak putih. Nggak ada orang Arab putih, kuning. Nggak ada putih, kuning. Nggak pernah gosong dan tidak pernah gagal. Bani Hamdan itu produknya tidak pernah gagal. Loh, subhanallah, saya katakan lagi, saya jujur. Bani Hamdan itu memproduksi tidak pernah gagal. Rambutnya tidak pernah lurus. Dan tidak pernah keriting. Ikal. Ini Bani Hamdan. Adapun Shanafir, ada yang gosong. Karena ada silang. Silang Afrika. Termasuk kita orang ini saja. Anak nggak ngomongin itu orang. Nah, ini kan celaka. Saya ulang kembali. Jadi Bani Hamdan itu dia banyak di Shimal. Itu matanya, bule kalah. Cantik-cantik. Hatta tukang minta sedekahnya di sana itu cantik-cantik. Bule kalah. Nggak level. Ini kulitnya mulus. Hidungnya bagus. Matanya subhanallah. Musafir. Syukur kif? Kemudian ada jenis Arab kedua dia disebutkan matanya seperti perempuan di surga. Dan kalau dia melirik putus asa jantung. Itu ada hadis tentangnya. Ada hadis tentang orang Arab itu. Tapi bukan orang Syibab, Rabab. Perkampungan mana Ustaz? Itu daerah Najd. Perempuan-perempuan yang berada di daerah Najd. Sumatera. Itu matanya tajam banget. Dan ketika melirik bisa putus asa jantung Anda. Goyang. Matanya memberikan isyarat. Dia seperti perempuan-perempuan dalam surga. Matanya sangat luar biasa. Kemudian di Sana'a itu ada tempat perempuan tercantik satu kota. Seluruh Sana'a, seluruh Yaman Selatan Utara itu ada satu tempat. Perempuannya cantik-cantik di Ib. Itu masih build up dari dulu. Ib. Itu tidak ada yang gagal. Jadi kalau Anda mau kawin dua, kawinlah di sana. Kalau mau silang perbaikan gen, silanglah di sana. Bawa apa Ustaz? Jadi saya ulang kembali. Itu Yaman. Sampai ditanya kalau Rasulullah SAW.
Di Lebanon itu orang-orang Arab cantik itu karena dari Yaman. Bani Hamdan. Orang Arab paling banyak kerajaannya itu Bani Hamdan, orang Yaman. Termasuk di Saudi itu dulu banyak kerajaan dia. Di negara-negara Teluk. Penguasa Bahrain dulu itu Al-Hadrami. Al-Hadrami itu Yafi'i. Pasti mukanya panjang. Tidak mungkin ada bulat itu muka. Pasti panjang. Lanjut. Di antara mereka yang tinggal di Yaman ada 6 orang. 6 orang tinggal di Yaman. Dan yang tinggal di Syam 4 orang. Yang di Syam, Syria, Lebanon, Palestina ada 4 orang. Itu dari keturunan Yaman. Arab-Arab yang di Libya itu, Maroko, Tunisia, Aljazair, itu pun orang Yaman. Itu dia namanya Arab Gahtan. Gahtan itu terbagi menjadi 2. Fadal. Adapun yang tinggal di Yaman yaitu Mudhis, Kindah, Asyariun, Anmar, dan Himyar. Ini anak-anak yang tinggal di Yaman. Lanjut. Sedangkan yang tinggal di Syam adalah Lahm, Judzam, A'milah, dan Ghazan. Ini 4 anak yang ada di Syam. 10 anaknya asalnya. Hah? Laki semua. Laki semuanya. Semuanya laki. Lanjut. Diriwayatkan pula dari Abdullah, dari Al-Hasan bin Musa, dari Ibnu Lahiyah, dan ini isnadnya Hasan, dan mereka tidak mentakridkannya. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abdil Bar di dalam kitab Al-Qasdu Amam bi Ma'rifati Usuli Ansabil Arab wal Ajam, serta diriwayatkan oleh At-Tirmizi di dalam jami'nya dari Abu Quraib dan Abdullah bin Humaid yang berkata, telah bercerita kepada kami Abu Usama, lalu dia menyebutkan hadis yang lebih pendek dari ini. Kemudian dia berkata, hadis ini hasan gharib. Abu Umar bin Abdul Bar meriwayatkan dari Tamim Ad-Darri radhiyallahu an, ia berkata, sesungguhnya seorang laki-laki mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan tentang sabat. Lalu dia menyebutkan hadis yang sama, kemudian beliau memperkuat dan menghasankan hadis tersebut. Ulama nasab di antara mereka, Muhammad bin Ishaq berkata, nama Sabak adalah Abdus Syam bin Yasjab bin Ya'rib bin Qatar. Dia dinamakan Sabak karena dia adalah orang pertama kali bersabat atau bersumpah di antara bangsa Arab. Dia diberi gelar Ar-Raisi karena dia adalah orang yang pertama kali menerapkan ghanimah dalam peperangan untuk dibagikan kepada kaumnya. Mereka berpendapat tentang Qattan. Terdapat 3 pendapat. Pendapat pertama, dia adalah keturunan Iram bin Syam bin Nuh. Mereka berbeda pendapat tentang cara sampainya kepada nasab ini. Ini Arab Bil'ab. Ini Arab Bil'ab. Bil'ab ya, sampai ke Nuh nasabnya. Jadi dari anak turun Nuh jadi bangsa Arab. Lalu nanti ada Arab silang. Arab silang. Maka kalau menikah, kalau anak-anak menikah, kalau anak itu mau menikah, perlu dengan beberapa pertimbangan. Apakah perbaikan genetika? Perbaikan genetika itu fisik tingginya, atau warna kulitnya, atau fish, atau otaknya,
Apa rambutnya? Atau nasabnya? Ada 6 silang. Perlu saya jelaskan. Manusia yang pertama disilang oleh Allah ialah Arab kedua. Itu tadi sama Arab pertama kan? Build up itu ya. Lalu ada Arab kedua. Arab kedua itu dia dari Nuh. Dari apa? Ismail. Di dalam Sahih Bukhari 1475. Jadi khalnya Arab pertama itu khalnya Arab kedua itu Arab pertama. Arab kedua itu ibu mereka ialah orang Arab Yaman, Jurhum. Mereka dari 2 gen disatukan oleh Allah, dikawinkan. Ibrahim Kan'an, Hajar orang Afrika. Lalu dikawinkan. Dapat anak siapa? Ismail. Ismail ini anak silang bukan? Hasil silang atau bukan? Silang. Lalu Ismail dikawinkan dengan orang Arab Jurhum. Dapat anak. Silang lagi enggak? Belum jadi orang Arab. Anaknya dikawinkan lagi dengan suku Jurhum. Lalu dapat cucu. Namanya Adnan. Baru ini jadi orang Arab. Silang enggak? Maka ketika menikah, perlu Anda pikirkan. Apa yang harus diperbaiki? Apa yang kurang pada diri Anda? Jangan salah-salah silang. Cina itu bahan baku. Afrika itu bahan baku. Salah silang berbahaya. Arab kedua itu ada silang Afrika. Maka dia nggak boleh kembali ke Afrika, bisa gosong anaknya. Dan bisa rambutnya bisa menggelinding kacau balau. Disiramin air pun nggak tembus. Itu karena banyak silang ke Afrika. Jadi ciri khas orang Arab itu rambutnya tidak lurus dan tidak keriting, ikal, gelombang. Jadi hati-hati Anda silang. Salah Anda silang, kacau loh, gagal anak Anda. Jadi menikah itu jangan berpikir sendiri, tapi pikirkan nasib anak Anda di bawah. Mana teori silangnya? Baca Bukhari. Bukhari 1475 bab Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Betul. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an katanya, Apa kata Ibn Abbas? mula-mula perempuan yang mengambil atau memakai ikat pinggang ialah ibu Nabi Ismail. Jadi sebelum ada Perancis sudah ada model gitu loh. Bule mah ketinggalan. Tetap rekor, tetap di tangan orang Arab. Enggak bakalan bisa. Dilanjut. Diambilnya ikat pinggang supaya hilang jejaknya oleh Sarah. Lanjut. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam membawa ibu Ismail dan anaknya yang masih menyusu, lalu ditempatkannya dekat perumahan bait atau Ka'bah di bawah pohon dauha. Dauha. Ibu kota Qatar itu apa? Doha. Lantas lambang Qatar itu kan ada 3 lembar ranting. Dahan ada daunnya 3. Karena itulah daun dauha. Itu bukan beringin, dari dulu sebelum ada beringin. Oke, dauha. Dauha itu nama pohon. Nabi Ismail ditaruh di sana. Kenapa? Kenapa Qatar itu pakai lambang pohon itu? Karena Amir Qatar itu keturunan Nabi Ismail. Anak turunan Nabi Ismail. Lanjut. Di bawah pohon dauha di tepi bakal sumur Zam-Zam. Jadi Zam-Zam belum ada. Baru bakal.
Lanjut. di perumahan masjid. Waktu itu tidak ada seorang pun yang tinggal di Mekah, Kosong. dan di situ air pun tidak ada. Nggak ada. Nabi Ibrahim lalu menempatkan keduanya di sana, Jadi Nabi Ibrahim karena diperintahkan oleh Allah, dan diletakkannya di sisi keduanya lalu sebuah karena diperintahkan oleh Allah untuk menaruh anaknya di lembah itu, di Ka'bah itu, di lembah haram itu, di Makkah itu, maka dia taruh di situ dan tidak masuk di akal. Di lembah itu paling banyak jin. Di lembah-lembah itu paling banyak jin. Dan dia taruh anaknya di situ. Kenapa ditaruh? Karena perintah Allah. Bagaimana menyikapi perintah? jadi Kalau seandainya Ibrahim berpikir, apakah dilakukannya enggak? Kalau sempat dia berpikir secara akademisi, enggak bakal dilakukannya. Dia berpikir secara manusiawi, enggak pernah dilakukannya. Tetapi menyikapi perintah tidak perlu dipikirkan, tapi dilakukan. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Lalu, lanjut. dan diletakkannya di sisi keduanya sebuah tempat makanan yang berisi kurma dan sebuah tempat minum yang berisi air. Girbe. Nanti tahu kan, antum tahu kan girbe? Girbe diisi air. Kulit kambing yang sudah disamak. Cuman kambing itu tidak dibelah, dia punya perut, badannya. Cuman dibelah, ininya doang, kakinya doang, sama tangan, sama belakang doang. Jadi kalau diikat, kalau dia dijahit kan nggak terlalu banyak. Sehingga air bisa menjadi tempat air. Setelah dia disamak, dikasih minyak jil-jil, minyak wijen. Setelah disamak, dikasih minyak wijen itu. Direndam dengan minyak wijen 2 minggu atau 1 bulan. Baru diisi air. Selama 2 bulan diisi, setiap hari dibuang. Diisi lagi, lalu besok pagi dibuang. Diisi lagi pagi, besok pagi dibuang. Terus. Untuk membuang minyak yang ada dalamnya. Setelah tidak ada minyak, dia tetap kembang kan? Maka dia pun menjadi wadah air. Pengganti dispenser. Pengganti kulkas. Orang Arab dari dulu memang suka minum air dingin. Dari situlah rumusnya kulkas. Maka dia gantung. Dimanapun dia gantung, ditiup oleh angin, dia akan dingin. Apalagi sempat berjamur, berlumut hijau. Tambah dingin. Tambah mahal harga gerbe itu. Udah. Cuma segitu-gitunya air ditaruh untuk anaknya sama istrinya. Lantas apalagi? Ya di dalam gerbe itulah menjadi tempat isi kurma. Isilah kurma di situ. Dan ditinggalkan untuk anak dan istrinya di situ. Lanjut. Kemudian Nabi Ibrahim berangkat. Ibu Ismail lalu mengikutinya sambil berkata, Jadi lalu dia pun setelah meninggalkan anaknya pergi. Istri pun mengikutinya. Wajar nggak? Manusiawi nggak? Manusiawi kan? Jadi dari sejak dulu manusia udah pintar, nggak bodoh, nggak primitif. Yang ada primitif ini dia salah sendiri meninggalkan ajaran Islam. Lanjut. "Hai Ibrahim, Tuhan hendak kemana? Itu kata istrinya. Sampai hatikah Tuhan meninggalkan kami di lembah yang tidak ada manusia dan tidak ada pula sesuatu di sini?" Manusiawi nggak? Lanjut. Diucapkannya perkataan itu berulang-ulang. Nabi Ibrahim tiada melengok. Jadi dia tidak melihat kanan kiri, tetap dia jalan. Si jago tegangan nih. Apa boleh buat karena perintah? Kalau udah perintah dari Allah, tidak ada urusan tega dan tidak tega, lakukan itu. Karena perintah. Baru punya anak, belum gede anaknya, baru disusui, udah kata Allah pisahkan. Jangan taruh di Palestina, taruh dia di Makkah. Dari tempat nikmat, hijau, ajib, ditaruh di negeri gersang. Apa boleh buat? Lanjut. Kata ibu Ismail kepadanya, "Tuhankah yang menyuruh Tuhan berbuat begini?" Pertanyaannya sederhana banget. Allah kan memerintahkanmu untuk meninggalkan kami di sini? Apa jawab Ibrahim? Jawab Ibrahim, "Iya." Nah,
Dia lakukan kan ya, tanpa berpikir dua kali ya. Bagaimana melakukan perintah Allah dalam Al-Quran Sunnah? Tidak perlu Anda pikirkan. Kalau Anda pikirkan kedua kali, pasti tidak Anda lakukan. Pasti nggak Anda lakukan. Pasti tidak Anda lakukan. Sulit untuk melakukannya. Karena perintah bukan untuk dia pertimbangkan, tapi dilakukan. Perintah bukan untuk dianalisa, tapi untuk dilakukan. Saya kasih satu contoh. Buka Al-Baqarah 1 ayat 67. Baca. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Apa kata Musa kepada kaumnya? sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Jelas nggak? Jelas nggak? Sapi betina. Ada batasan nggak? Tidak ada. Tangkap sapi mukmod sudah sembelih. Jadi masalah atau tidak? Tangkap sapi begitu nongol lahir perempuan tangkap potong. Jadi masalah nggak? Jadi perintah itu tidak dipertimbangkan dan tidak dianalisa, tapi dilakukan. Akan tetapi kalau Anda coba-coba bertanya dan bersudzon, Anda persulit Anda, tidak akan pernah Anda lepaskan. Tidak pernah dilepaskan oleh Allah. Lanjut. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, Oke. Ini dia negatif thinking nggak kepada nabinya? Berasumsi buruk nggak kepada nabinya? Apa vonis Musa kepadanya? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang yang jahil. Diponis nggak orang jahil? Nabinya telah memponisnya. Kemudian apa kata Allah? Lanjut. Mereka menjawab, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu. Musa menjawab, Sudah jelas sapi betina. Ditanya seperti apa? Mempersulit atau mempermudahnya? Maka saya katakan lakukan. Lanjut. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda. Tambah rujit nggak? Kalau tadi mudah nggak? Begitu dia tanya diberi kemudahan atau kesulitan? Maka saya ulang kembali, perintah itu lakukan tanpa Anda perlu bertanya. Lanjut. Sebentar. Lanjut. Jika begitu, Allah tiada akan menyia-nyiakan kami. Istrinya menjawab, ini naluri iman atau logika yang berbicara ini? Iman. Nah, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Refleks nggak? Refleks. Lanjut. Kemudian ibu Ismail kembali dan Ibrahim pun terus Ini berjalan. panjang sampai nanti cerita Ismail disilang. Anda boleh baca sendiri. Anda beli Bukhari itu 17 berapa tadi? 75. 1475. Anda baca Bukhari itu teori Ismail disilang sama suku Jurhum. Oke, saya kembali kepada kiamat. Oke. Karena kalau saya fokuskan itu saya jenuh. Kembali ke kiamat. Lalu setelah bumi itu dipasang, gunung itu dipasang, supaya dia tidak gerak kan? Lalu bagaimana ketika terjadi kiamat? Buka Al-Waqiah, surah 56 ayat 1. Ada terjemah lagi enggak? Ada. Buka Al-Haqqah, Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Ayat 1 sampai dengan ayat berikutnya. Al-Qari'ah itu juz ammah. Dapat? Dapat. Al-Waqi'ah ayat 6 ya, ayat 1 ya. Silakan. Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya hari kiamat itu tidak dapat didustakan atau disangkal. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Jadi yang digoncang itu lempengnya digoncang, bukan patah. Jadi kiamat yang akan dihancurkan itu bukan bumi, yang ada di atas bumi. Caranya apa? Digoyang lempeng itu. Bukan dipatahkan. Kapan jadinya kayak biskuit dipatahkan. Lanjut. Dan gunung-gunung dihancur luluhkan. Jadi gunung itu harus hancur. Al-Qari'ah. Silakan. Ayat pertama. Maksud terjemahan. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Jadi Anda tahu, kalau bumi saja kalau gunung itu mau dihancurkan, mentah nggak manusia? Berterbangan nggak manusia? Kenapa dia berterbangan? Gunung yang begitu dahsyat mau dihancurin. Jadi manusia harus mental ke atas dan berterbangan. Kenapa dia sekarang tidak terpental ke atas? Karena ditaruh gunung. Kalau gunung dicabut, dihancurin, kiamat nggak? Mental nggak? Terjadi nggak apa dikatakan oleh Allah tadi? Terjadi. Jadi hari kiamat yang mau dihancurkan bumi apa gunung? Buminya nggak hancur, gunungnya yang hancur. Yang ada di benak Anda, kiamat bumi hancur. La. Yang hancur ialah gunung, bukan bumi. Lanjut. Halo. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Jadi berterbangan itu gunung menjadi debu. Kayak manusianya. Oke, bagaimana teori konstruksinya? Buka surah 20. Ayat 105. Taha. Wa yas'alunaka 'anil jibal. Qul yansifuha Rabbi nasfa. Mereka bertanya. 105. 5. Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung. Maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkannya di hari kiamat sehancur-hancurnya. Yang akan dihancurkan apaan? Gunung. Keke kita manusia. Gunung hancur. Keke kita manusia. Kita sekarang berada di bawah, di atas ini. Di atas. Lanjut. Maka dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu datar sama sekali. Kembali asal nggak? Kembali asal nggak? Dekonstruksi nggak? Dekonstruksi nggak? Dekonstruksi semula kan? Kembali datang nggak? Ya. Ada nggak lempengannya? Tetap ada kan? Tetap. Bohong nggak si bule dengan teori itu? Bohong nggak dia? Bohong. Ada kan? Kemana ini ketika terjadi kiamat? Buka surat 69 ayat 13. Kiamat itu ada 3 tiupan. 69 13. Fadhal. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, Jadi tiupan pertama, apa yang terjadi? dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur. Jadi kiamat nggak dia? Hancur nggak itu gunung? Assalamualaikum. Tinggal bumi ya. Lalu dibenturkan keduanya sekali bentur, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. jadi bumi itu diangkat ke atas lempengannya. Naik ke atas. Kemana lari bumi kalau dia naik ke atas? Buka 39. Jangan bergerak. Buka 39 ayat 67. Kemana dia kalau diangkat?
Tolong Muslim 2386. Jadi kalau ditanya di mana saintis, di sini saintis. Disinilah semuanya yang ada. Dari salat, zakat, puasa, haji, muamalah, semuanya di sini. Matematik, apapun di sini saya ungkapkan, Anda akan lihat secara real. Saya katakan orang Islam itu tidak sekolah dia akan pintar. 67 ayat 67. Tanpa sekolah dia akan, karena kitab ini kalau dididikkan ke orang pasti dia pintar. Tidak mungkin orang tidak pintar. Baca. 3967. Dan mereka tidak mengagungkan Sebentar, ente tetap dengan suratnya supaya nanti dijawab. Rusak. Kalau begitu jangan sampai lepas ente punya itu. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya. Jadi di mana bumi digenggam oleh siapa? Oleh Allah itu bumi. Ada nggak gunungnya? Sudah tidak ada. Baca hadis Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, Apa kata Abu Hurairah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Isi sabdanya apa? kelak di hari kiamat Allah tabaarakallah taala akan menggenggam bumi. Jadi bumi lempengannya itu yang naik ke atas. Digenggam nggak oleh Allah? Mau kemana dia? Oke? Pertanyaan anak. Ketika itu, bagaimana bumi ini bisa lepas naik ke atas? Langit gimana? Itu langit, bumi itu kan berada dalam rongga langit. Dia berada dalam rongga langit kan bumi itu. Itu untuk dilepas ke atas. Itu mesti pecah dari atasnya, pecah dari atasnya. Terus. Pecah itu dari atasnya. Terus. Lepas ke atas, benda-benda angkasa luar semua jatuh ke bawah. Jatuh ke dalam langit itu. Yang inti bola ini naik ke atas. Yang sudah tidak ada isinya. Sudah tidak ada lagi gunung, sudah tidak ada lagi macam-macam. Baca. Surat 69 ayat 14 sampai dengan 18. Dan terbelahlah langit. Nah, belah dari langit itu. Dari mana dia belah? Karena Sebentar dulu. Langit itu belah. Pertanyaannya dari mana itu belah langit? Kan belah. Relatif nggak belahnya? Relatif nggak? Tidak ada keterangan bawah, atas, tengah, samping. Tidak ada kan? Relatif. Bisa terjadi keributan nggak? Buka surah 42 ayat 5. Empat dua ayat 5. Hayya bay asyud. hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya. Jadi langit itu harus pecah dari atasnya. Kalau dipecah dari atas, bola itu naik ke atas nggak? Naik kan? Itu kiamat. Udah, baru dapat satu rumus, kemana lari bumi. Debu-debu sebagainya itu kemana larinya. Kalau dia bulat, pecah atasnya. Yang tetap utuh kan, bawahnya tetap utuh, kanan kiri kan utuh. Memfasilitasi nggak untuk yang jatuh? Jatuh ke bawah. Lalu posisi langit ini terbuka nggak? Terbuka. Diapain ini? Buka surah 21 ayat 104. Yaitu pada hari kami gulung langit sebagai menggulung lembaran-lembaran kertas. Selesai. Kiamat nggak dia? Kiamat. Pertanyaannya,
di posisi tangan manakah itu langit dan di tangan manakah bumi itu? 2387. Muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sabdanya, kelak hari kiamat Allah azza wa jalla akan menggulung langit, kemudian dipegangnya dengan tangan kanan seraya berkata. oke, selesai satu ya. Apa katanya? Yang dibunuh oleh Allah siapa pada hari kiamat? Bush, Tony Blair, setan iblis, Netanyahu, Husni Mubarak. Habis. Safa, la yabqa syai'. Lanjut. Akulah Maharaja Maha Kuasa. Kemana orang-orang yang sewenang-wenang? Kemana orang-orang yang sombong? Mana dia orang sewenang-wenang? Mana polisi dunia dan sekutunya dan pendukungnya? Ikut saya atau teroris? Pilih dua. Teroris atau ikut saya? Kepentok dari kiamat ini. Diburu oleh Allah. Diburu. Sebelum rakyatnya diburu. Lanjut. Kemudian digulungnya bumi dengan tangan kirinya. Di mana posisi bumi jelas? Langit di mana? Bumi di mana jelas? Saya ulangi lagi. Ini baru bumi dengan langit, baru satu kiamat, belum selesai. Pertanyaan Ana. Ada 3 tiupan. Tiupan pertama, kedua, lalu ketiga. Tadi dia baca tiupan pertama. Iya enggak? Tiupan keduanya surat 80 ayat 33. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Dan apabila datang suara yang memekakkan. Ulangi. Dan apabila datang suara yang memekakkan atau tiupan sangkakala yang kedua. Oke. Nanti ada tiupan yang ketiga. Surat 39 ayat 69. Atau 68. Surat 39 ayat 68. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَنُفِخَ فِيهِ أُخْرَاهُمْ. Dia tidak berkata dua, ukhra. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi. Jadi ada 3 kali. Jarak antara tiupan pertama ke tiupan kedua, jarak ke tiupan kedua ke tiupan ketiga, itu 40 tahun dan 40 tahun. Belum selesai. Ana mau tanya ente kira-kira. Pertanyaan sederhana. Kalau ente ditanya orang bagaimana Allah membangkitkan orang mati? Orang dari kuburnya dibangkitkan. Dan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam pernah dibawain oleh orang Arab musyrik. Ketika baca surah Yasin, diambilnya tulang onta yang udah lama di padang pasir, dipegang kayak kerupuk enggak? Lapuk deh kan? Dibawa, digenggamnya. Ini kan Muhammad Tuhanmu yang mengatakan dia bisa menghidupkan yang apa? Tulang. Qul man yahyil idhama wa hiya ramim. Itu perkataan orang kafir itu. Tuhanmu kah? Katakan Muhammad Tuhanmu kah yang bisa menghidupkan apa namanya tulang yang sudah jadi debu ini dipegangnya rek, ditebarkannya ke udara.
Arab. Kalau dia khaza ente pusing 7 keliling ente begini. Arab. Maka kalau mementungnya jangan pakai pentung, bawa dia samurai sabat gitu. Kalau perang tanggung ente habis dia dibikin mainan oleh dia. Sabtai ente dibawa ini beneran. Tulang edan. Tulang dipegang mau kekrek. Sel gitu. Ini kan ketuaan kamu menghidupkannya. Ente mau bilang apa? Kalau ada orang bertanya, bagaimana Allah menghidupkan orang yang mati? Bagaimana terjadi kiamat? Kira-kira apa yang ente mau jawab? Pusing oleh ente. Ente lari ke teori inkarnasi. Inkarnasi. Ente lari ke teori inkarnasi. Berapa kali hidup? Berapa kali mati nanti? Allah memberikan satu kata sepakat. Kematian itu 2 kali, hidup itu 2 kali. Tidak boleh lebih. Al-Baqarah 28. Mati 2 kali, hidup 2 kali. Star itu mati, bukan star hidup. Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati? Lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Allah katakan, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Satu-satu enggak? Ulangi. Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati? Startnya mati. Lalu Allah menghidupkan kamu. Sekarang kita ini kan. Lalu kemudian kamu dimatikan. Di depan kita kan. Lalu dan dihidupkannya di depan kembali. kematian kita, depan itu kan ada lagi kehidupan. Habis nggak? Dua-dua. Asalnya kita ini hidup atau mati kalau begitu? Kenapa dikatakan mati? Tidak ada. Nah, kalau si kafir nggak mau percaya, dia di kiamat nanti udah masuk neraka, baru dia ngakuin. Surah 40 ayat 11. Ayat baik asyur. Terjemah ente kok ente pegang, ente diam sendiri dengan terjemah. Itu terjemah dengan ente. Kharat di baik asyur. Ayo. Ya. Ajib Allah. Apa mikirnya Tamar belum datang? Baca. Mereka menjawab, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah sesuatu jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Udah di neraka baru ngaku benar dia mati 2 kali, hidup 2 kali. Ajib nggak? Ajib ya. Allah bilang kamu start tidak ada, berarti kamu mati. Lalu ada sekarang ini. Lalu di depan kita tiada lagi kan? Lalu berbangkit kan? Selesai nggak? Selesai. Pertanyaan apa? Bagaimana Allah menghidupkan ente? Atau anak kasih ente PR, ente beli tafsir ini di Surabaya, ente buka di rumah ente masing-masing. Anak tidak kasih ente jawaban. Ente catat, anak kasih nomor surat dan ayat, ente cari di sana masing-masing. Oke? Surat 39 ayat 68 di dalam tafsirnya Ibnu Katsir, Qurtubi dan Tabari. Di situ ada hadis antara satu tiupan ke 2 tiupan itu 40 tahun, dan cara Allah membangkitkan ente besok pergi kalau ada bau demot di keramas, di open, ente pergi mod, ente pergi lihat demot di keramas, selesai ente lihat debunya kalau bisa malam tanpa lampu, bersinar-sinar nggak? Itu pasti bersinar-sinar. Ada satu benda yang tidak mungkin hancur. Ekor manusia. Itu yang saya baca sendiri di tafsir Ibnu Katsir, surat 39 Az-Zumar ayatnya 68. Tafsir Ibnu Katsir ada. Ente baca sendiri, anak nggak mau kasih ente. Ente harus beli. Robek kan teman ente beli tafsir. Robek tantu ente bakhil nggak boleh. Ente beli. Ini untuk persiapan anak ente.
Jadi habis maghrib kita bisa baca bersama, baca satu ayat dibuka bareng. Manfaat untuk itu. Taib. Ekor. Jadi tulang ekor itu ditaruh, itu ada tetap di bumi. Hujan kan 40 tahun turun hujan, lalu berkembang di hidup. Jadi kalau mau bikin timun yang lebih bagus, di stek atau di bijinya. Bijinya. Udah? Hah. Mana lebih sulit penciptaan, yang pertama sama yang kedua? Pertama. Yang kedua lebih mudah nggak? Nah sekarang ini kita mati, diulang lagi, yang pertama, kedua. Sangat mudah. Sangat amat mudah. Oke. Perlu Anda pahami. Kalau Anda ragu tentang berbangkit, buka surat 5, surat 22 ayat 5. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'th fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin thumma min 'alaqatin mukhallaqatin wa ghayr mukhallaqah thumma nuqirru fil arhami ma nasha' ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم فمنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. Baca. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan atau dari kubur, maka ketahuilah, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, Adam. Lanjut. Kemudian dari setetes mani. Ini manusia. Terjadinya air mani ini buka surat 23. Ini nggak dipakai, pegang itu Hasan. Surat 23. Ayat 12. Dari mana terjadinya air mani, bisa manusia bisa punya air mani? Dari mana itu? 23:12. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Lanjut. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani. Jadi dari makanan yang dia makan, yang tadi ditanam di bumi, yang dia makan ataupun yang hewannya makan, lalu dikonsumsi olehnya, lalu menjadi dari sperma, darah dan sebagainya. Dijelaskan nggak oleh Allah? Dijelaskan nggak? Butuh keterangan dokter? Butuh? Nah, selesai. Kelar. Ulangi. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan. Oke. Air mani yang disimpan dalam rahim. DNA bukan? DNA bukan? DNA awal. Lanjut. Dalam tempat yang kokoh rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. DNA bukan? Lanjut. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Oke, DNA bukan? Dari mana asalnya tulang? Stop. Dari mana asalnya tulang? Uraikan, dari mana tulang? Bukankah terbentuk karena kalsium? Iya atau tidak? Iya. Kalsium kan? Di daging itu ada kalsium nggak? Maka tulang itu terbentuk dari daging. Lanjut. Kami jadikan tulang belulang. Lalu nggak, ulangi dikit, mundur dikit. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Nah, dari daging menjadi tulang kan? Nah. Lanjut. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Ada DNA lagi nggak? DNA. Terus semuanya DNA. Pertanyaan saya. Dari sperma menjadi segumpal darah itu berapa lama?
dari segumpal darah menjadi segumpal daging itu berapa lama? 40, karena itu negara keterangan. Nah, tanya hadisnya mana? Nah, oke. Dari daging menjadi janin itu berapa lama sehingga ditiupkan roh? Buka Muslim 2273. Tetap kembali ke surat itu ya. 2277. Surat 23 ya. Baca 23 dulu. Oke, baca Hasan. Dari 2273. 2273 hadisnya. Nomor hadisnya. Dari Hudzaifah. Itu 2273, 2272. Bab tentang takdir. Ya, Ahli surga dan neraka. lanjut. Dari Abdullah radhiyallahu an katanya, apa katanya? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang mutlak benar menceritakan kepada kami, Apa isi ceritanya? sesungguhnya proses penciptaan seseorang kamu setelah berada dalam perut ibunya selama 40 hari. 40 hari. Dari sperma, baca. Kemudian Terang, dia baca. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang Enggak, dari awal dikit. Tenang, dari awal. 12. Kami jadikan tulang belulang. Enggak, sebelum tulang belulang 12. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Terus, Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh rahim. terus. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Oke, kembali ke sini. Dari sperma menjadi segumpal darah dalam rahim itu berapa lama? Ulangi. kemudian dia menjadi alaqah Apa alaqah? atau segumpal darah Segumpal darah. Berapa hari? selama 40 hari. Ulangi, 40 hari kedua itu. Yang ulangi lagi, ulangi dikit aja Hasan. Setelah dalam perut ibunya selama 40 hari, kemudian dia menjadi alaqah, Jadi 40 hari dia pun menjadi apa alaqah? segumpal darah Segumpal darah. Lanjut. selama 40 hari. Selama 40 hari kemudian, nggak boleh diputus. Koma itu salah anu dia. Selama 40 hari kemudian menjadi mudghah, Apa mudghah? segumpal daging Segumpal daging. 40 hari ke berapa? selama 40 hari. Sebentar, 40 hari ke berapa? Kedua. Hasan salah baca. Kedua, ulangi. Dari atas saja. Ya, ulangi. Proses. Rasulullah SAW yang mutlak benar menceritakan kepada kami, Apa itu? sesungguhnya proses penciptaan seseorang kamu setelah berada dalam perut ibunya selama 40 hari. Pertama ya, apa yang terjadi? Kemudian dia menjadi alaqah, Apa alaqah itu? segumpal darah Stop, darah. Dari sperma ke darah 40 hari. Lanjut. Selama? selama 40 hari. Kedua ya. Lalu? Kemudian menjadi mudghah, Apa mudghah? segumpal daging Daging 40 hari ke berapa itu? selama 40 Dua, hari. enggak, 40 kedua. Kemudian selama 40 hari? Selama 40 hari kemudian diutus malaikat meniupkan roh atau jiwa kepadanya. Jadi usia berapa? 3 kali 40 hari, 120 hari atau 4 bulan ditiupkan roh. Ada roh itu anak. Sudah janin itu sudah ada roh. Jadi janin dulu dia, baru ditiupkan roh. Janin dulu dia, setelah daging diproses, tulang belulang dibungkus dengan daging tadi itu, namanya janin. Janin itu dalilnya dalam surah 53 ayat 32, ayat 32. Itu kalimat janinnya. Yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya, dan dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Ajinnatan fi butuni ummahatukum.
ajinnah, janin kata orang Indonesia, kan itu berasal dari bahasa Arab. Janin. Lalu ditiupkan ruh. Hidup nggak dia? Pertama berfungsi apa waktu ditiupkan ruh? 39. 32 ayat 9. Jadi dokter jangan mau dibodohin dokter. Makanya Anda bilang orang Islam ini kalau dia sudah nggak ngerti dia punya agama, aduh kacau balau. Dibodohin dokter dia pun terima. Sangat menerima ketika dibodohin sama dokter. Tafadhal, anak nggak mau tahu. Ada aja, orang mau bilang apa? Karena memang ada pembodohan. Maka saya ulang kembali. Yang pertama berfungsi ialah pendengaran. Maka ada teori orang kafir untuk merusak orang Islam, menjerumuskan mereka. Perempuan yang hamil itu disuruh dengan musik. Padahal ada perintah dari Rasul, suaminya suruh mengaji dan istri suruh mengaji. Paling tidak kalau tidak mampu, dia menggunakan kaset ngaji itu. Buka 32 ayat 9. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ke dalam tubuhnya roh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran. Jadi berfungsi pendengaran itu. Nggak perlu belajar kok, nggak perlu penelitian. Yang kedua, penglihatan sang bayi berfungsi. Yang ketiga, dan hati. Jantungnya pun mulai berfungsi, nggak perlu lagi didengar-dengar. Ini mungkin untuk di USG. Dan ini mungkin untuk diketahui dia laki atau perempuan. Karena sudah terbentuk. Di bawah 120 hari tidak mungkin diteropong dia laki atau perempuan. Tetapi mungkin untuk dilihat indikasi perempuan dan laki. Pasti perempuan laki tidak bisa. Indikasi bisa. Bagaimana menciptakan untuk dapat anak laki dan perempuan? Pusing kan kepada ente? Bisa nggak diberikan teori? Bagaimana untuk dapat anak perempuan dan laki? Anak membuka konsultasi dia nggak usah dokter deh. Bagaimana untuk dapat anak perempuan dan laki? Dan bagaimana untuk menciptakan anak mirip dengan bapak atau dengan ibu? Rasmanya cukup satu ayat. Sama satu hadis selesai, kelar. Maka saya katakan orang Islam ini harus bangun belajar Qur'annya. Kalau dia sekedar nguping berbahaya. Dia harus gali, dia harus baca sendiri, dia harus lihat sendiri. Sehingga dia bisa memberikan bekas pada hatinya. Bekas pada imannya. Tanpa itu tidak mungkin. Udah. Ente bisa jawab anak, kasih anak jawaban. Tahu. Toge. Kasih dia makan tahu. Enggak, ngaco. Jadi anak ulangi. Untuk menciptakan anak laki dan perempuan, Rasulullah Muhammad bin Abdullah pernah ditanya oleh Yahudi, mal'un, la'natullah 'alal yahud. Mal'un. Ditanyanya Rasulullah, "Hei Muhammad, aku ingin bertanya dengan kamu 4 masalah dan tidak pernah akan ada dijawab, tidak mungkin ada jawaban akan dijawab oleh orang kalau dia bukan nabi. Kalau dia bukan nabi nggak bisa jawaban ini. Kecuali dia nabi baru bisa jawab ini. Pertanyaan si Mal'un ini tahu nggak kalau ciri kenabian di si Mal'un ini tahu nggak? Cerita kenabian dia tahu nggak? Mal'un ya. Nggak suka. Maka Nabi bilang ente jangan coba-coba nggak suka sama orang, ente lantas ajarannya pun ente tolak, bahaya jadi Yahudi. Yahudi itu karena nggak suka sama Rasulullah SAW, tidak suka sama kaum muslimin, dia benci dengan Allah. Musuhnya pertama ialah Allah dia tetapkan, musuhnya kedua Jibril. Maklum nggak? Allah musuhnya bukan lagi Arabi. Allah maklum. Buka Al-Baqarah. Hah? Ayat berapa yang dia mau?
Siap jilid 1, 96, 97. Ibnu Katsir jilid 1. 97, 96, 97. Si Yahudi mal'un itu sangat luar biasa, Allah dibencinya. Dan di sini dia pernah bertanya kepada Rasulullah, salah satu pertanyaannya, bagaimana sperma laki-laki dan bagaimana sperma perempuan? Emangnya Rasulullah ini orang meriset? Tanya si bule calon neraka sono tuh sama sejenismu. Tapi dijawab oleh Rasulullah SAW. Warna sperma perempuan itu begini-begini, warna sperma laki-laki itu begini, bentuknya begini. Seorang bisa punya anak laki dan perempuan gini. Baca ayatnya, baca tafsirnya. Ente kaget. Katakanlah, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Jadi Allah bertanya, siapa menjadi musuh Jibril kan? Lanjut. Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Dengar ya, tafsirnya silakan. Imam Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari rahimahullah mengatakan, Apa kata Imam Abu Ja'far At-Tabari? Maka tafsir At-Tabari itu Anda harus punya. Pegang Ibnu Katsir, pegang At-Tabari. Supaya ente nggak dibodohin Ustaz. Supaya ente nggak dibodohin Ustaz, nggak dikelabui Ustaz, nggak dibingungkan oleh Ustaz. Ustaz itu banyak jadi provokator. Ustaz dia bingung, dia ini mengatakan begini, ini mengatakan, ente korban, bingung. Ente bingung mau pegang, yang mana ente pegang? Maka harus punya rujukan kaum muslimin. Rujukannya kalau dia pegang Quran, dia pegang tafsir, minimal dia pegang 3 tafsir. Ibnu Katsir, Qurtubi, At-Tabari. Itu Ustaz bisa dilacak, bisa dicekal dia, bisa dicecar, bisa pusing dia. Bisa kabur, bisa ninggalin nanti marah-marah. Lanjut. para ulama tafsir telah sepakat bahwa ayat ini turun sebagai jawaban terhadap pernyataan orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israel yang mengaku bahwa Jibril adalah musuh mereka. Kurang ajar nggak? Jadi Netanyahu ini bukan lagi orang Palestina, nggak dilibasnya. Bukan lagi dunia nggak dilibasnya. Yang di langit aja mau dilibas oleh dia. Mal'un nggak? Maka orang Islam harus sadar betul. Lanjut. Sedangkan Mikail sebagai penolong mereka. Sahibu magrum nggak? Kena bagi-bagi fulus kan Mikail. Mal'un nggak? Tap nggak Yahudi? Tap. Lanjut. Sebagian ulama mengemukakan bahwa pengakuan mereka itu berkenaan dengan perdebatan yang terjadi antara mereka dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai masalah kenabian beliau. Nah, ini terjadi dialog. Jadi saya ulangi, Yahudi itu kalau dia membuat 10 persyaratan, nanti ada satu yang bikinnya diiyakan semuanya, tapi satu ini Anda harus ikut dia. Kalau enggak, dibatalkan semuanya. Oh, tidak ada lebih mal'un dari Yahudi. Dengar ini, Nabi aja digitukannya. Ada 4 pertanyaan, 3 jawab oleh Nabi, 1 pun dijawab oleh Nabi, hanya tidak sesuai dengan keinginannya, dibatalkan semuanya. Lanjut, dengar ya. Abu Quraib memberitahu kami dari Yunus bin Bukair dari Ibnu Abbas, ia menceritakan ada sekelompok orang Yahudi mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka berkata, Apa katanya? wahai Abu Qasim, Dikenal dengan Nabi ini? Galil adab enggak? Mal'un. Lanjut. beritahukanlah kepada kami perkara yang kami tanyakan kepadamu yang tidak diketahui kecuali oleh seorang Nabi. Dia pastikan enggak? Dia pastikan enggak? Kalau bisa jawab pasti Nabi. Mal'un kan nih?
Lanjut. Lalu Rasulullah SAW menjawab, Apa kata beliau? tanyakanlah segala hal yang kalian kehendaki. Tetapi berjanjilah kepadaku sebagaimana Yakub yang telah mengambil janji dari anak-anaknya. Nah. Lanjut. Jika aku memberitahukan kepada kalian dan kalian mengetahui bahwa itu benar, maka kalian harus mengikuti memeluk Islam. Mengikutiku menurut Islam. Apa kata si Mal'un? Janji itu milikmu, sahut Mal'un mereka. nggak? Mal'un nggak? Janji itu milik ente. Mal'un nggak si Yahudi? Lanjut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Sabdanya. tanyakanlah apa yang kalian kehendaki. Maka mereka pun berkata, beritahukan kepada kami 4 hal yang akan kami tanyakan kepadamu. Ada 4 ya. Lanjut. 1. Makanan apa yang diharamkan oleh Israel atas dirinya sendiri sebelum diturunkannya kitab Taurat? Itu pertanyaan mereka kepada Rasulullah SAW. Makrum nggak? Israel itu Yakub. Jawab. Beritahukan bagaimana air mani laki-laki dan air mani perempuan, dan bagaimana mani itu bisa menjadi anak laki-laki dan perempuan. Mal'un nggak ini? Mal'un nggak? Top nggak mal'unnya? Mal'un, nabinya jadi gambar habis-habisan. Ente kagak bakal ditipu, hatta ente profesor ketipu. Mal'un, nggak ada 2 mal'un daripada Yahudi. Apapun ente ditipu, ente disuruh-suruh pandang sama baru digilainnya. Nabi ditanya kayak gini, apa warna mani perempuan, warna laki-laki, dan bagaimana tuh mani bisa menjadi anak? 2 kan? Lanjut. Beritahukan juga kepada kami mengenai nabi yang ummi. Beritahukan kepada kami mengenai nabi yang ummi ini yang terdapat di dalam kitab Taurat, dan siapakah malaikat yang menjadi penolongnya? Oke, bentar. Siapakah nabi yang ummi yang ada dalam Taurat? 3. Yang keempat, siapa yang menjadi penolongnya? Malaikat apa yang menjadi penolongnya? Ada 4 ya. Oke. Lanjut. Nabi SAW bersabda, Apa sabda beliau? hendaklah kalian berpegang teguh kepada janji Allah. Mana mungkin Yahudi berpegang teguh dengan janjinya kalau tidak berkhianat? Bukan Yahudi. Sampai tertulis dalam Al-Quran, dalam Al-Baqarah ayat 100. Awa kullama ahadu ahdan nabadha fariqum minhum. Mana mungkin orang mau pegang Yahudi? Orang-orang gila, orang-orang Arab gila, sinting sekarang ini pegang dengan Yahudi. Salah satunya Sadat. Semoga Allah tidak merahmati dalam kuburnya. Udah nggak ada kerjaan berdamai sama Yahudi. Nanti baca Al-Baqarah ayat 100. Patutkah mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah, dan setiap kali mereka mengikat janji, segolongan mereka melemparkannya. Jadi membatalkannya. Tidak akan pernah tepat janji. Pasti ada yang membatalkannya. Lanjut. Bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman. Lanjut ke mana tafsirnya? Nabi SAW bersabda, Sabdanya. hendaklah kalian berpegang teguh kepada janji Allah. Jika aku memberitahukan kepada kalian, maka kalian harus mengikutiku. Kemudian mereka pun memberikan ikrar dan janjinya kepada beliau. Lebih lanjut, beliau bersabda, Apa sabda beliau tentang Yakub? aku bersumpah demi Allah yang menurunkan Taurat kepada Musa, apakah kalian mengetahui bahwa Israel Yakub pernah menderita sakit parah dan penyakitnya itu menahun. Pada saat itu ia bernazar, jika Allah Ta'ala menyembuhkannya dari penyakit yang dideritanya itu, ia akan mengharapkan makanan dan minuman yang paling ia sukai untuk dirinya sendiri. Apa itu? Dan makanan yang paling ia sukai adalah daging unta. Anak daging unta ya. Daging unta tapi anaknya. Ba'ud. Bukan jamal. Bukan naqa. Aud. Yang anak unta. Yang ajib itu. Orang Arab nggak makan unta tua. Anak unta. Lanjut. Sedangkan minuman yang paling disukainya
adalah susu Susu unta. onta itu tidak ada kolesterol, non kolesterol, free, non fat. Encer dia, tidak kental. Ajib. Itu diharamkan. Kena nadarnya. Oke? Lanjut. Mereka pun berujar, ya benar. Tahu nggak si Mal'un ini? Kan, wallah tahu. Benar katanya. Kenapa you tanya? Kenapa itu tanya? Gitu loh. Akademisi kan banyak kayak gini nih. Pola Yahudi. Lanjut. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Apa sabdanya? ya Allah, bersaksilah atas mereka. Oke. Lanjut. Selanjutnya beliau bersabda, aku bersumpah demi Allah yang tiada ilah selain Dia yang menurunkan Taurat kepada Musa. Tidakkah kalian mengetahui bahwa air mani laki-laki itu pekat dan berwarna putih, sedangkan air mani perempuan itu encer dan berwarna kekuning-kuningan? Perlu ngeriset nggak? Kapan Muhammad sibuk ngeriset kayak gitu, si bule kafir ngeriset itu mah. Lanjut. Mana dari keduanya yang lebih mendominasi, maka baginya anak dan kemiripan dengan seizin Allah. Oke, kemiripan dengannya. Mana yang lebih mendominasi, maka anak itu akan mirip dengan dia. Ulangi. Mana dari keduanya yang lebih mendominasi, maka baginya anak dan kemiripan dengan seizin Allah. Oke, mana yang mirip dengan dia ya? Dengan izin Allah terjadi. Itu teorinya. Lanjut. Jika sperma laki-laki lebih mendominasi daripada ovum perempuan, maka dengan izin Allah akan lahir anak laki-laki. Jelas? Ada nggak jawabannya dalam hadis? Dijawab nggak oleh Muhammad sebelum si kafir ditangkapin, si kafir itu dipenggal di kepalanya. Pusing amat orang kayak gitu. Ngerusak manusia cara berpikir. Jelas kan? Oke? Terselesaikan nggak oleh Muhammad SAW? Apa yang tidak terselesaikan? Ada satu poin. Ada satu poin yang perlu dipahami tentang anak ini. Buka 42 ayat 49. Buka Muslim 2273. 42, 49 dan 50. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. 2273 ya. Lanjut. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki. Polos. Terus. Dan memberikan anak-anak laki-laki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. Polos. Lanjut. Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang Dia kehendakinya. Campur kayak model sate. Ada sate polos, ada sate campur lemak kan? Ada yang laki semuanya, ada yang perempuan semuanya, ada yang laki dan perempuan punya anak. Ada orang punya anak perempuan, tidak punya anak laki, ada yang punya anak laki, tidak punya anak perempuan, ada orang punya anak laki dan perempuan. Oke, lanjut. Dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Ada yang tetap punya kandungan tapi bukan punya anak. Ketetapan bukan? Pertanyaannya kapan ditentukan laki dan perempuan? Ayo, pusing ini. Kapan tuh anak ditentukan laki ataupun perempuan? Usia berapa? Bisa dijawab. Biar Hasan Ali jawab. Jawab, anak nggak tahu. Betul. 2273. Dua 73. Awas. Dengar ya. Dari Hudzaifah
bin Asid radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah Katanya Rasulullah SAW bersabda, isi sabdanya, dengarkan apa kata Rasulullah. setelah nutfah berada dalam rahim 40 atau 45 malam, Setelah nutfah, sperma itu berada di dalam rahim si perempuan 40 atau 45 malam, apa yang terjadi? maka datanglah malaikat kepadanya. Masuk ke dalam rahim itu. Jadi makhluk Allah paling mudah bunglon itu malaikat, yang kedua jin. Masuk ke dalam rahim. Lalu Seraya bertanya kepada Allah Ta'ala, bertanya kepada Allah tentang nutfah ini bakal jadi apa. Tahu nggak malaikat? Nggak tahu kan? Dia bertanya kepada malaikat. Apa katanya? Apa malaikat bertanya kepada Allah? Ya Allah, apakah dia ini celaka atau bahagia? Celaka atau bahagia ini? Nutfah ini nanti ini kalau besar gede, celaka atau bahagia? Lanjut, yang kedua. Maka ditulisnya salah satu di antara keduanya. Salah satu dari keduanya. Lanjut. Tanya, apakah dia laki-laki atau perempuan? Usia berapa? 40 atau 45 malam. Mau diselidiki ke dokter masih sperma. Mampus. Komputer apa mau mendeteksinya? Enggak ketemu. Tapi sudah ada belum? Sudah ada belum? Sudah ada ketentuan. Akhirnya apa? Yang bisa dilihat USG cuma apa? Setelah 4 bulan. Pun kalau kelihatan tuh dia punya pantat. Dia punya kemaluan. Canggih sekarang ini teknologinya. Enggak. Nah, saya ulang kembali. Kita tidak boleh menjadi orang-orang Nasrani ketika beragama error. Orang Nasrani itu error. Ini anak bukaan cerita Nasrani, perlu anak ada lapar nggak kuat, anak belum makan dari siang. Oke ya. Nanti kita lanjut sampai Asya. Oh, sorry, aku mau apa? Pelaku. Ente mendukung anak bilang betul, itu jangan cucu. Saya. Nah, yang anak mau jelaskan ke antum, ialah Istirahat dulu. Asa. ya Allah, bisa Asya. Oke.